Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin amma ba'du. Hadratul qurama, para alim ulama, abil khusus, pengasuh pondok pesantren Nurul Mukhlisin Kiai Haji Ahmad Zaini yang kami muliakan, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, kawan santri wati yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini kita bertemu di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan merupakan pertemuan yang pertama sekaligus terakhir, tapi mudah-mudahan akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Lebih-lebih mudah-mudahan kita kelak dipertemukan kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, alhamdulillah ini pertemuan kali ini mudah-mudahan barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Ada pelajaran Risalatul Mahid di sini? Pelajaran head ada enggak? Enggak ada. Mestinya pelajaran head itu wajib ada mestinya. Kenapa? Karena head itu merupakan ilmu yang sangat rumit. Jadi saya yakin dalam pertemuan yang singkat ini, saya yakin sampean tidak akan paham 100%. Jadi harus mestinya kalau di pesantren-pesantren salaf, sebagian pesantren-pesantren salaf itu pelajaran head ini adalah pelajaran mandiri. Selain memang ada pelajaran fikih, head itu ada pelajaran khusus dan itu biasanya diajarkan selama 1 tahun pelajaran karena memang sangat rumit. Ya, ini mestinya harus ada. Atau kalau memang tidak ada, acara semacam ini bisa diagendakan berkala, misalnya 3 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali atau semacamnya. Saya sering jalan-jalan ke Sumeneb, misalnya kalau saya saat jadwal di Sumeneb bisa diadakan gratis, jadi tidak dipungut biaya. Jadi walaupun tidak dikasih makan tidak apa-apa, monteke tapi. Itu di halaman belakang, sudah pegang bukunya ya? Sudah pegang bukunya? Buku head maksudnya? Belum. Mau dibagikan sekarang apa nanti? Sekarang aja. Jadi biar kawan tahu nanti kalau ada contoh-contoh yang berkaitan dengan buku bisa dilihat. Ini ada lagu ya. Lagu dasar Istihadhah pakai irama lagu Sepohon Kayu yang pernah dipopulerkan oleh almarhum Uj. Pernah dengar lagunya? Coba sama-sama. Sepohon kayu daunnya rimbun, yuk. Lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Terus ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad daraji anfata ya jiratal alami ya uhai lal judi wal karami anfata ya jiratal alami ya uhai lal judi wal karami. Lanjut. Darah wanita 3 macamnya, nifas juga haid dan istihadhah. Banyaknya nifas 60 hari dan selebihnya adalah suci. Banyaknya nifas 60 hari dan selebihnya adalah suci. Maksimalnya haid 15 hari dan jika lebih maka kembali pada suci dan haid yang terakhir. Hiasi hidup perbanyak zikir pada suci dan haid yang terakhir. Hiasi hidup perbanyak zikir. Darah kembali setelah 15, bukan lanjutan dari yang lama.
Sempurnakanlah masa sucinya, setelah itu haid semuanya. Sempurnakanlah masa sucinya, setelah itu haid semuanya. Tak ada darah saat adatnya, pindahlah haidnya ke setelahnya. Terkecuali darah yang lalu lebihlah dekat dari yang baru. Terkecuali darah yang lalu lebihlah dekat dari yang baru. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ash syani wa taraji, adfata ya jiratal alami, ya uhai lal judi wal karami. Adfata ya jiratal alami, ya uhai lal judi wal karami. Ini 4 bait ini insyaallah kalau panjenengan paham bab istihadah sudah bisa 50% dikuasai. Ini mudah-mudahan bisa cepat nangkep begitu. Head adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui kemaluan, bukan setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan namanya nifas pada usia subur 9 tahun Hijriah. Jadi kalau ada orang umur 8 tahun kok mengalami pendarahan, itu bukan haid namanya. Hukum belajar haid adalah fardu ain bagi setiap wanita. Jadi setiap individu wajib belajar haid. Mungkin sebagian orang itu menyangka haid itu mudah. Haid itu pokoknya keluar darah ya haid. Kalau enggak keluar darah ya suci. Sebagian orang menyangka seperti itu. Padahal sebagian besar 99% orang yang saya tanya ketika saya mengadakan diklat semacam ini, jawabannya salah. Saya tes sampean. Mudah-mudahan sampean ini tidak salah kalau yang di sini. Kira-kira ada enggak yang di sini yang pernah mengalami pendarahan haid lebih dari 15 hari? Ada. Berapa hari yang contohnya yang sampean alami? Ayo, yang pernah ngalami berapa hari? Ayo. Berapa hari yang pernah ngalami? 1 bulan. Wis. Ada teman kalian mengatakan pernah mengalami haid 1 bulan. Kalau sampean terjadi pendarahan haid 1 bulan, yang dihukumi haid berapa? 15. Dan itu jawaban yang salah. Paham ya? Jadi rata-rata dari Sabang sampai Merauke, orang kalau ditanya berapa haidnya kalau keluar darah lebih dari 15 hari, haidnya 15. Dan saya belum pernah menemukan dari kalangan 4 madhab yang menyatakan haidnya 15. Saya belum pernah menemukan itu. Jadi andaikan jawaban kalian cocok dengan salah satu madhab yang 4, tidak masalah. Karena orang awam madhabnya yang cocok itu ialah madhabnya. Tapi jawaban semacam tadi itu salah, tidak ada. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, tidak ada yang menyatakan haidnya 15. Artinya apa? Kalau sampai terjadi pendarahan lebih dari 15, kemudian sampean menganggap haidnya 15, berarti sampean ada waktu-waktu yang mestinya wajib sholat, sampean tidak sholat. Jadi itu kesalahan fatal, kesalahan fatal. Dan ini wajib diketahui oleh setiap wanita. Kenapa? Karena setiap wanita pasti mengalami haid. Iya kalau lebih dari 15 Ustaz. Saya kan haidnya tidak sampai 15. Mungkin kalau belum berkeluarga atau belum kena efek KB, mungkin tidak masalah. Jarang terjadi haid lebih dari 15. Tapi kalau orang sudah bersuami, kemudian ikut KB, itu biasanya sering terjadi masalah, haidnya tidak normal. Ada teman saya yang 6 bulan berturut-turut haid terus, keluar darah terus. Selama 6 bulan.
Jadi kalau terjadi seperti itu, kalau sampean tidak bisa menghukumi, gimana caranya? Gimana tentang sholatnya? Kapan waktunya sholat? Kan sulit. Makanya wajib sampean belajar tentang ilmu haid. Fardu ain bagi setiap wanita. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk hal-hal yang fardu ain. Seorang istri kalau mau keluar rumah wajib atas izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, maka istri tidak boleh keluar rumah. Kecuali kalau keluarnya untuk hal-hal yang fardu ain, maka suami tidak boleh melarang istrinya keluar. Contohnya seperti apa yang fardu ain? Contohnya seperti belajar tentang haid, belajar tentang sholat, belajar tentang tata cara bersuci, belajar tentang tata cara wudhu, itu fardu ain. Karena setiap wanita itu pasti wajib melakukan itu. Maka kalau tujuan keluarnya untuk itu, walaupun suami melarang, sampean tetap wajib keluar. Wajib izin, kalau tidak memberi izin, tetap boleh keluar. Kecuali bila suami sanggup belajar lalu mengajarkan kepada istrinya. Kecuali kalau suaminya, tidak usah, kamu tidak usah keluar, saya yang akan belajar ke Nurul Muslisin, nanti hasil pelajarannya saya ajarkan ke kamu. Kecuali kalau suaminya sanggup seperti itu. Kalau suaminya tidak sanggup, maka istri wajib keluar, walaupun suaminya melarang. Fardu kifayah bagi pria. Belajar haid bagi seorang laki-laki hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena tidak ada ceritanya laki-laki mengalami haid. Tidak ada. Walaupun ada laki-laki yang mengalami pendarahan seperti orang haid, ada. Tapi tetap bukan haid namanya. Usia haid minimal 9 tahun kurang 16 hari. Seorang wanita bisa mengalami haid minimal usia 9 tahun kurang 16 hari. Bila mengalami pendarahan mulai dari sebelum usia tersebut, maka yang dihukumi haid hanya yang terjadi pada usia haid. Pendarahan yang terjadi pada usia menopause tetap dihukumi haid. Misalnya ada orang umur 100 tahun pendarahan 24 jam, maka darahnya tetap dihukumi haid. Umur 100 tahun pendarahan 24 jam. Iya tetap hukumnya haid. Secara fikih seperti itu. Tapi secara kedokteran wajib dibawa ke dokter. Orang umur 100 tahun kok pendarahan, ya wajib bawa ke dokter. Kita akan menghukumi secara fikih. Contoh, ada orang umur 9 tahun kurang 16 hari keluar darah di sini. Ini darah apa namanya? Haid apa bukan? Haid apa bukan? Kenapa kok haid? Ayo, kenapa kok haid? Tadi saya tanya, usia minimal haid berapa? 9 tahun kurang 16. Jadi kalau keluar darah di sini hukumnya apa? Kenapa kok haid? Karena usia 9 tahun kurang 16. Wis, kalau keluar darah di sini hukumnya apa yuk? Haid apa bukan? Bukan, karena keluar sebelum 9 tahun kurang 16. Kalau keluar darah di sini gimana hukumnya ayo? Ayo, haid apa bukan? Haid apa bukan? Ini berapa ini? Ini kurang berapa ini? Kurang 20. Ayo, haid apa bukan? Hah? Yang 4 hari bukan haid, sisanya hukumnya haid. Paham Ki? Jadi kalau ada keluar darah semacam ini, maka yang sebelum masuk usia haid hukumnya bukan haid, yang setelah masuk hukumnya haid. Begitu. Alhamdulillah. Paham ya? Saya terangkan pelan-pelan, mudah-mudahan paham. Nah, dilanjut. Masa haid, jadi minimal haid adalah 24 jam. 24 jam itu contohnya keluar jam, saya buat contohkan, sebentar. Jangan mendahului kehendak. Terlalu pintar. Contohnya, saya buat gambar jam di sini ya.
Sengaja saya lenggokkan begitu. Misalnya keluar darah mulai jam 7. Keluar di sini. Terus ini jam 7 apa ini? Malam. Kemudian terus kasih keluar jam 7 terus keluar. Nah, berhenti di sini. Berapa jam? 24 jam. Head apa bukan? Head. Yes. Keliru. Wes, saya buat lagi contohnya. 12, 6, 3, 9. Misalnya keluar mulai jam 7. Terus keluar. Seret. Jam 10 berhenti. Jam 11 keluar lagi. Seret. Ini jam 7 apa ini? Malam ya. Terus masih keluar, seret, terus keluar di sini, berhenti di sini. Jumlahnya berapa jam? Jumlahnya berapa jam? 23. Head apa bukan? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena tidak mencapai 24 jam. Alhamdulillah. Jadi paham. Kemudian maksimalnya haid adalah 15 hari 15 malam walaupun putus-putus namun jumlah darahnya mencapai 24 jam. Contoh, tanggal 1 keluar 2 jam, tanggal 2 2 jam, tanggal 3 2 jam, tanggal 4 2 jam, setiap hari keluar 2 jam selama 15 hari. Jumlahnya berapa jam? Saya ulang, yang belakang tell me. Yes. Tanggal 1 2 jam, tanggal 2 2 jam, tanggal 3 2 jam, keluar 2 jam selama 15 hari. Jumlahnya berapa jam? 30 jam. Head apa bukan? Kenapa kok head? Karena sudah mencapai 24 jam. Pinter. Yes. Darah yang tidak mencapai 24 jam, contoh, tanggal 1 keluar 1 jam, tanggal 2 keluar 1 jam, tanggal 3 1 jam, tanggal 4 1 jam, setiap hari keluar 1 jam, selama 15 hari, jumlahnya berapa jam? 15, head apa bukan? Kenapa kok bukan? Karena tidak mencapai 24 jam, pinter. Bagaimana menentukan 24 jam atau tidak? Gimana caranya menentukan 24 jam? Dihitung. Iya tahu dihitung. Masa dilihat setiap menit dilihat. Lihat lagi 1 menit. Oh dicatat. 10 menit dicatat lagi. Masa begitu? Sehari berapa kali sama lihat nanti? Maka diperkirakan saja. Kalau kira-kira mencapai 24 jam, maka hukumnya head. Kalau tidak sampai, maka hukumnya bukan head. Pendarahan yang hanya sedikit-sedikit sebelum 24 jam. Ustadz, saya keluar darah sedikit. Pagi, flek. Kemudian bersih. Sore, flek. Kemudian bersih. Besoknya pagi, flek lagi. Sering orang terjadi seperti itu. Keluar 10 menit, bersih. Sore keluar 5 menit, bersih. Besoknya lagi keluar 5 menit, bersih. Selama belum mencapai 24 jam, maka belum dihukumi haid. Belum dihukumi. Pagi keluar 10 menit. Masuk zuhur, gimana hukum sholat zuhurnya? Masuk zuhur wajib sholat benda? Wajib sholat karena belum dihukumi haid. Pakai mandi apa enggak? Tidak pakai mandi karena masih belum dihukumi haid. Paham ki? Alhamdulillah. Bersih di sela-sela haid. Bersih di sela-sela haid. Tadi saya mencontohkan keluar 2 jam, keluar 2 jam, keluar 2 jam, keluar 2 jam. Kan ada kalanya tidak keluar darah ya. Orang haid itu yang sampean alami terus-menerus apa enggak?
Kok tahu? Hah? Gimana cara taunya? Hah? Dikira-kirakan, oh mata. Dirasakan. Saya tidak tahu rasanya seperti apa sih. Bukan dirasakan. Untuk tahunya keluar atau tidak itu bukan dirasakan. Jadi memang keluarnya tidak seperti air kencing itu. Tidak seperti keran ya. Terus ya punya abin softtek mun nggak jiwa. Jadi bukan seperti itu cara tahunya, bukan. Cara tahunya itu dengan cara memasukkan kapas ke dalam kemaluan. Jadi di kapas, ambil kapas, dimasukkan ke kemaluan bagian dalam sih. Jadi cara mengetahui bersih itu bukan dikira-kirakan, bukan. Tapi bagaimana? Dengan cara memasukkan kapas ke dalam kemaluan bagian dalam. Jadi diambil kapas, masukkan kemaluan bagian dalam. Bila ada bercak walaupun hanya cairan keruh, ketika kapas dimasukkan ke kemaluan bagian dalam, ada bagian luar, ada bagian dalam. Nanti saya terangkan yang mana bagian luar, mana yang bagian dalam. Jadi kalau kapas dimasukkan kemudian ada cairan keruh, maka itu artinya masih head. Walaupun tidak mengalir. Sampai tidak terasa mengalir, enggak. Tapi kalau kapas dimasukkan, ada merah-merah, ada keruh, ada kuning-kuning, maka itu masih hukum head. Jadi bukan dirasakan. Jadi orang tahu, berarti head saya ini putus-putus. Kok tahu? Ini rasanya keluar kadang enggak, keluar kadang enggak. Bukan seperti itu. Jadi walaupun tidak mengalir, asalkan kalau kapas dimasukkan kok ada merah, itu hukumnya hukum mengalir. Paham ya? Weh, saya tanya sekarang, sampean headnya putus-putus apa enggak? Putus-putus apa enggak? Dari mana taunya kalau putus-putus? Ayo. Dirasakan. Tidak bisa. Cara tahunya bahwa sampean headnya putus-putus harus dicek pakai kapas. Kalau memang pernah berhenti, maka itu namanya putus-putus. Tapi kalau walaupun sampean tidak merasa keluar, tapi ketika dicek pakai kapas kok ada merah, itu namanya masih keluar. Saya tanya sekarang, headnya sampean putus-putus benda? Kok tahu kalau tidak? Jawabannya tidak tahu karena sampean belum pernah ngeceknya pakai kapas. Paham ya? Nah, jadi ngecek untuk tahunya bahwa putus-putus atau tidak wajib pakai kapas. Jadi orang head itu siapkan kapas. Untuk apa? Untuk melihat. Melihat kok pakai kapas? Melihat kan pakai mata. Udah dilanjut. Jadi walaupun darah itu tidak mengalir keluar, tapi kalau kapas dimasukkan ke bagian dalam kok ada bercak, itu namanya masih keluar. Yang mana yang dimaksud kemaluan bagian dalam? Yang dimaksud kemaluan bagian dalam ialah yang tidak kelihatan ketika sedang jongkok buang air. Kalau tidak kelihatan namanya bagian dalam. Yang dimaksud bagian luar ialah yang kelihatan saat jongkok buang air dan wajib dibasuh. Ada orang yang tanya lewat WA, ada di WA-nya. Ustadz, saya belum paham yang dimaksud bagian dalam dan bagian luar itu bagaimana? Saya jawab, ini perempuan yang tanya. Saya jawab. Yang bagian dalam ialah yang kelihatan ketika sedang yang tidak kelihatan ketika sedang jongkok, yang bagian luar yang kelihatan ketika sedang jongkok. Maksudnya bagaimana Ustadz? Demajan kok. Saya bingung. Ya yang kelihatan gitu. Cara melihatnya bagaimana Ustadz? Palang. Masa? Betul. Ini ada di WA ini. Baru kemarin lu saya yang tanya. Masa saya harus melihat kan? Enggak kan? Aspalang. Aduh. Jadi sampean pertanyaan ini pertanyaan lucu apa enggak?
Lucu. Saya sendiri, ini ternyata tanya sungguhan atau enggak? Pas bingung saya mau jawab seperti apa. Allah. Jadi ya sampean enggak usah niru-niru seperti itu. Kalau sampean kira-kira enggak tahu, ya enggak usah bawa kaca ke jeding, enggak usah. Apalagi sampai selfie, enggak usah. Lanjut. Bersih di sela-sela haid. Orang haid itu ada kalanya putus-putus, tidak terus-menerus. Tahu kan caranya ingin tahu terus-menerus atau tidak ya? Pakai apa? Kapas. Jadi tidak bisa dirasakan ya. Jadi tidak bisa kok tidak terasa Ustaz, berarti putus, tidak bisa seperti itu. Tapi pakai kapas. Bersih di sela-sela haid. Ketika orang itu haidnya putus-putus, kadang bersih, kadang tidak. Seperti contoh tadi, setiap hari hanya keluar 2 jam, berarti ada 22 jam tidak keluar darah. Ketika terjadi seperti itu, maka pada waktu bersih itu, haid menurut qaul sahbi, suci menurut qaul lakti. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang menghukumi haid, ada yang menghukumi suci. Jadi ketika seperti itu, ada yang menghukumi haid, ada yang menghukumi suci. Kalau ikut pendapat yang menghukumi haid, maka dia tidak wajib mandi. Begitu bersih, tidak wajib mandi. Tidak wajib sholat. Jadi begitu bersih, tidak wajib sholat. Biarkan saja tidak ada darah. Haram kumpul suami, dan lain-lain. Kalau ikut yang pendapat yang mengatakan suci atau qaul lakti, maka wajib mandi, wajib sholat, boleh kumpul dengan suami. Jadi kalau putus-putus, boleh ikut di antara 2 pendapat ini. Jadi kalau sampean nun sewu, misalnya keluar darah putus-putus, sampean ikut yang haid apa ikut yang suci? Ikut pendapat yang haid apa pendapat yang suci? Ikut pendapat yang haid. Terserah sampean mau ikut yang haid boleh, ikut yang suci boleh. Yang tidak boleh ambil enaknya saja. Kayak apa ambil enaknya saja? Waktu zuhur disuruh sholat sama suami. Dik, sholat katanya bersih. Tidak, saya ikut qaul sahbi, hukumnya haid. Tengah malam minta sama suami, Kak hujan dingin. Anu yuk. Loh, katanya haid, saya sekarang ikut qaul lakti. Tidak boleh, itu namanya ambil enaknya saja, tidak boleh. Urusan sholat ikut sahbi, urusan anu ikut lakti. Udah. Jadi masa bersih di sela-sela haid ada berapa pendapat? 2 pendapat. Ada yang menghukumi haid, ada yang menghukumi suci. Alhamdulillah. Dengan konsep sahbi, sahbi ini yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan haid. Jadi waktu bersih dianggap haid. Dengan konsep sahbi ini, jika adat haidnya putus-putus dan darah berhenti sebelum masa adatnya, maka boleh menunggu tidak sholat sampai masa adatnya. Namun jika ternyata darah tidak kembali, maka wajib qadha sholat tersebut. Jadi dengan konsep sahbi ini, kalau sampean memang adat haidnya putus-putus dan ternyata ketika itu kok keluar darahnya berhenti sebelum masa adatnya, maka sampean boleh tidak langsung sholat, tidak langsung mandi. Contoh, bulan kemarin haidnya 9 dan memang adatnya putus-putus ya. Ada dua macam haid. Ada orang yang haidnya putus-putus, ada orang yang haidnya terus menerus. Contoh, bulan kemarin haidnya 9. Adatnya memang putus-putus. Bulan sekarang hari ketiga bersih. Maka dengan konsep sahbi, dia boleh tidak sholat, tidak mandi, menunggu sampai hari ke-9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak sholat selama 6 hari. Boleh, boleh. Tapi kalau ternyata darah tidak kembali lagi sampai hari ke-9, maka dia wajib qadha sholat yang 6 hari itu. Paham maksudnya saya?
Paham ya? Itu contoh ekstrimnya seperti itu. Yang sering terjadi begini, Ustadz, saya bulan kemarin haid saya 9. Bulan sekarang hari ketiga bersih saat zuhur. Boleh enggak saya tidak mandi sampai maghrib? Hukumnya gimana? Boleh enggak bersihnya zuhur, mandinya maghrib? Boleh? Boleh enggak? Kenapa kok boleh? Ya masa, ya saya tahu menunggu itu namanya. Kenapa kok boleh? Saya ulang. Bulan kemarin haidnya 9. Bulan sekarang hari ketiga bersih saat zuhur. Boleh enggak menunggu sampai maghrib? Kenapa kok boleh? Karena karena belum melewati masa adatnya. Masa adatnya berapa? 9. Contoh lagi, bulan kemarin haidnya 9. Bulan sekarang hari ke-10 saat zuhur bersih. Boleh enggak mandinya menunggu maghrib? Kenapa kok tidak boleh? Karena sudah melewati masa adatnya. Itu contoh yang sering seperti itu. Yang dimaksud masa adat di sini ialah haid terakhir yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau ke bulan kemarin 9, sekarang ini berarti adatnya berapa? Adatnya 9 ikut yang terakhir. Bulan kemarin 9, bulan sekarang 7. Bulan berikutnya itu adatnya berapa berarti? 7 ikut yang bulan sekarang. Weh. Cara mengetahui bersih sudah tadi dilompati. Suci dan haid saat bangun tidur. Jika sebelum tidur haid, Ustadz, saya sebelum tidur masih haid Ustadz, masih mengalir. Ternyata bangun tidur suci. Subuh bangun suci. Maka itu yang dihukumi suci sejak bangun apa sejak tidur Ustadz? Maka dihukumi suci sejak tidur. Jadi yang dihukumi suci sejak tidur, berarti wajib sholat isya, maksudnya seperti itu. Dibalik sekarang. Jika sebelum tidur suci, bangun tidur haid. Ustadz, sebelum tidur saya masih suci Ustadz, bangun subuh ternyata banjir. Gimana hukumnya itu? Maka dihukumi haid sejak bangun. Paham ya? Dihukumi haid sejak bangun. Di bukunya ada itu, tidak usah ditulis. Pendarahan saat hamil. Orang hamil biasanya pendarahan apa tidak? Hah? Pendarahan apa tidak? Sok tahu. Biasanya orang hamil tidak pendarahan. Tapi kalau ada orang hamil yang mengalami pendarahan, maka hukumnya haid jika mencapai 24 jam dan tidak bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan. Kalau bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan, maka itu bukan haid tapi istihadah. Sudah. Masa suci. Minimal suci yang memisah antara haid yang satu dengan haid yang lain adalah 15 hari 15 malam. Maksimalnya tidak terbatas. Jadi minimal suci yang memisah antara haid yang satu dengan haid yang lain minimal adalah 15 hari. Tidak boleh kurang dari 15 hari. Maksimalnya enggak terbatas. Ada orang haidnya seminggu, sucinya 5 tahun. Ada, saya punya teman istrinya seperti itu. Enak, tidak pernah libur itu. Dah. Minimal suci berapa? 15. Maksimal suci berapa? Tidak terbatas. Kalau orang ada suci enggak sampai 15 bagaimana? Contoh, keluar darah 7. Kemudian suci 10, kok haid lagi. Gimana kalau seperti itu? Minimal suci berapa? 15. Kalau tidak sampai 15, maka sempurnakan masa sucinya menjadi 15 hari 15
malam sisanya dihukumi haid semua. Paham ya? Jadi kalau ada orang haid, suci, haid lagi, dilihat sucinya itu nyampe 15 apa enggak. Kalau enggak nyampe 15, maka sempurnakan menjadi 15, sisanya dihukumi haid lagi. Contoh. Keluar darah 3, bersih 12, keluar darah lagi 5. Pertanyaan saya, sucinya berapa ini? 12, kurang dari 15 apa pas? Berarti gimana? Maka sucinya disempurnakan menjadi 15. Kurang berapa 12 ini? Kurang 3, berarti 5 hari ini haidnya berapa? 5 hari haidnya berapa? 2, kenapa kok 2? Yang 3 menyempurnakan suci. Wis, contoh lagi. Keluar darah 5, bersih 11, keluar darah lagi 7. 11 kurang berapa yuk? Kurang 4, berarti 7 ini haidnya berapa? Haidnya 3, yang 4 menyempurnakan Contoh lagi, keluar darah 2, bersih 14, keluar darah lagi 8, 14 kurang berapa yuk? Kurang 1, berarti 8 ini haidnya berapa? Haidnya 7. Contoh lagi, keluar darah 6, bersih 9, keluar darah 6 lagi. Maka 6 ini haidnya berapa? 6 ini haidnya berapa? Tidak ada haidnya karena menyempurnakan suci. Contoh lagi, keluar darah 7, bersih 9, keluar darah 8. 8 ini haidnya berapa? 8 haidnya berapa yuk? 2 hari, kenapa kok 2? Yang 6 menyempurnakan suci. Contoh lagi, keluar darah 12, bersih 3, keluar darah lagi 15. 3 kurang berapa yuk? Kurang 12, berarti 15, haidnya berapa? Haidnya 3, yang 12 menyempurnakan Contoh lagi, keluar 14, bersih 1, keluar lagi 15. 15 haidnya berapa? Kenapa kok 1? Yang 14 menyempurnakan Contoh lagi, keluar 15, bersih 1, keluar 14. Yang 14 haidnya berapa? Tidak ada karena menyempurnakan Contoh lagi, keluar darah 14 setengah hari, keluar bersih 1, keluar darah 14. Ini haidnya berapa yang 14? Yang 14 haidnya berapa? Ini 1 hari. Yang 14 kurang 1 hari kurang berapa yuk? Kurang 14. Berarti 14 ini haidnya berapa? 14 haidnya berapa? Tidak ada karena menyempurnakan Paham ya? Intinya kalau ada orang haid, suci, haid. Kalau sucinya enggak sampai 15, maka disempurnakan menjadi 15. Paham ini? Alhamdulillah. Kalau ada orang haid 3, suci 12, keluar darah lagi 3. 3 ini hukumnya apa? Saya ulang. Keluar darah 3, bersih 12, keluar lagi 3. 3 yang kedua hukumnya apa? Suci. Kenapa kok suci? Menyempurnakan suci menjadi 15. Paham ini? Alhamdulillah. Duh, kalau ada yang tanya silakan tanya. Kalau ada yang tanya silakan tanya. Jadi kalau ada di tengah-tengah penerangan saya sampai Anda paham, angkat tangan. Tidak paham Ustaz gitu. Biar saya ulang. Paham ya? Jadi tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah takut karena saya tidak akan gigit. Wis. Kalau ada orang sucinya belum 15, maka gimana? Disempurnakan menjadi 15. Paham ki? Alhamdulillah. Konsep, ya, saya baru masukkan syaratnya. Tadi contoh-contohnya saya belum masukkan syarat. Konsep penyempurna suci ini hanya terjadi jika darah kedua keluar setelah 15 hari.
Jadi jika darah yang kedua yang setelah suci itu keluar setelah 15 hari. Contohnya keluar 7, bersih 8, keluar 7. 7 yang kedua ini keluar setelah 15 apa sebelum? Saya buat contoh. Ada orang keluar darah 3 hari, 1, 2, 3. Bulan Ramadan misalnya ya. Bulan Ramadan keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 3. Karena keluar darah dia tidak puasa. Kemudian bersih tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bersih. Dia puasa. Tanggal 13 keluar darah 10 menit. Darah apa namanya yang 10 menit? Saya ulang. Ada orang tanggal 1 sampai tanggal 3 keluar darah. 1, 2, 3. Maka dia tidak tanggal 4 bersih. Karena bersih dia puasa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bersih. Dia puasa. Tanggal 13 keluar darah 10 menit. Darah apa namanya? Kenapa kok head? Kenapa kok head? Karena masih dalam 15 hari. Maka itu hukumnya head. Paham ya? Yang saya tanyakan gimana puasanya tadi? Sah apa tidak? Puasanya sah apa tidak? Kenapa kok tidak? Karena dihukumi sebetulnya puasanya bisa sah, bisa tidak, terserah sampean. Ayo, kenapa kok begitu? Karena masa bersih di sela-sela haid ada 2 Kalau dia ikut pendapat yang menghukumi haid, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau dia ikut pendapat yang menghukumi suci, maka puasanya sah. Kalau sampean terjadi sama sampean itu ikut yang mana? Tidak usah dijawab, tidak usah dijawab. Sudah tahu jawabannya saya. Ustadz, mohon berdesi ngesaki. Norosi ngesaki, dari Sabang sampai Merauke sama. Perhitungan kepada Allah. Takut rogi. Yes, paham ya? Jadi yang 10 menit tadi hukumnya apa? Kenapa kok head? Karena masih dalam 15. Saya tanya, 7, 8, 7. Keluar 7, bersih 8, keluar 7. 7 ini keluar setelah 15 apa sebelum? 7 ini keluar setelah 15 apa sebelum? 7 ini keluar setelah 15 apa sebelum? Lihat 7 tambah 8 berapa? 15, berarti 7 ini keluar setelah 15. Jadi konsep penyempurna suci itu hanya terjadi jika darah kedua keluar setelah 15. Kalau darah kedua tidak keluar setelah 15, tidak bisa menggunakan konsep penyempurna suci. Diperhatikan. Contoh tadi ini darah kedua keluar setelah 15 semua ini, diperhatikan. Ini darah kedua keluar setelah 15. Ini, diperhatikan. Paham ya? Jadi ini bisa menyempurnakan semua, suci semua. Kenapa? Saya contohnya memang contoh yang benar. Nah, setelah sampean paham ada konsep penyempurna suci, maka sampean harus paham bahwa syaratnya harus darah kedua keluar setelah 15. Kalau keluar sebelum 15, jika darah kedua keluar sebelum 15, contohnya keluar 7, bersih 7, keluar 7. 7 ini keluar setelah 15 apa sebelum? Sebelum 15, maka ini sama dengan pendarahan lebih dari 15 hari. Tidak bisa memakai konsep penyempurna suci. Paham ini? Alhamdulillah. Jadi konsep penyempurna suci hanya terjadi jika darah kedua keluar setelah 15. Kalau darah kedua keluar sebelum 15, maka tidak bisa menyempurnakan suci. Ayo kita lihat. Kita tentukan bersama. Keluar darah 9, bersih 5, keluar 5. Pertanyaannya, ini bisa menyempurnakan suci apa tidak? Kenapa kok tidak? Karena keluarnya ini sebelum 15. Ini namanya pendarahan lebih dari 15 hari. Contoh lagi, keluar 7, bersih 7, keluar 7. Ini menyempurnakan apa tidak? Kenapa kok tidak? Karena keluar sebelum 15 hari. Ini namanya pendarahan lebih dari 15
hari. Contoh lagi, keluar 8, bersih 7, keluar 7. Bisa menyempurnakan apa tidak? Menyempurnakan apa tidak? Menyempurnakan. Contoh lagi, keluar 6, bersih 9, keluar 9. Menyempurnakan apa tidak? Menyempurnakan. Contoh lagi, keluar 10, bersih 4, keluar 9. Menyempurnakan apa tidak? Tidak menyempurna. Pendarahan lebih dari 15 hari. Contoh lagi, keluar 5, bersih 8, keluar 6. Menyempurnakan apa tidak? Tidak menyempurnakan. Contoh lagi, keluar 3, bersih 12, keluar 6. Menyempurnakan apa tidak? Menyempurnakan menjadi 15. Paham ini? Jadi konsep penyempurna suci hanya terjadi jika darah kedua keluar setelah 15 hari. Kalau darah kedua keluar sebelum 15 hari, maka tidak bisa menggunakan konsep penyempurna suci. Itu namanya pendarahan lebih dari 15 hari. Bagaimana kalau pendarahan lebih dari 15 hari? Kalau pendarahan lebih dari 15 hari, maka haidnya disamakan dengan haid yang terakhir. Sucinya juga disesuaikan dengan suci yang terakhir. Ayo sama-sama. Maksimalnya haid 15 hari, dan jika lebih maka kembali pada suci dan haid yang terakhir. Hiasi hidup berbanyak zikir pada suci dan haid yang terakhir. Hiasi hidup berbanyak zikir. Maksimalnya haid 15 hari. Maksimalnya haid berapa? Kalau lebih bagaimana? Maka kembali pada suci dan haid yang terakhir. Yuk kita sama-sama melihat contohnya. Contoh A, haid 8, suci 17, pendarahan 1 tahun. Tak usah protes, kulis agak boy. Ada ti protes. Napa jangan gula? Itu lese setahun, 100 tahun pecahan. Weh. Ini haid 8, suci 17, pendarahan 1 tahun. Pertanyaan saya, di sini darah yang di sini hukumnya apa? Haid berapa? Ayo, haidnya berapa? Haidnya 8. Kenapa kok 8? Disamakan dengan haid yang di sini hukumnya apa? Berapa sucinya? 17. Di sini hukumnya apa? Berapa haidnya? 8. Di sini hukumnya apa? Berapa sucinya? Di sini hukumnya apa? Berapa haidnya? Di sini hukumnya apa? Berapa sucinya? Di sini hukumnya apa? Berapa haidnya? Di sini hukumnya apa? Berapa? Di sini hukumnya apa? Berapa? Di sini hukumnya apa? Berapa? Paham Ki? Jadi kalau ada orang mengatakan datang ke sampean, Mbak, saya mengalami pendarahan sejak bulan Mei selama 3 bulan. Maka jawabannya bagaimana? Menyempurnakan demma. Demma kekeja. Sudah, saya ulang. Datang sampean ada orang datang sama sampean, Mbak, saya mengalami pendarahan haid sejak bulan Mei selama 3 bulan. Berapa haid saya? Gimana jawabannya sampean? Berapa haidnya? Berapa haidnya? Mengikuti haid yang terakhir. Jadi kalau ada orang tanya sama sampean, Mbak, saya mengalami pendarahan haid 3 bulan sejak bulan Mei. Maka jawabannya gampang. Kembali tanya sama dia. Bulan April haidnya tanggal berapa sampai tanggal berapa? Paham ya? Jadi dia bulan Mei. Maka tanyakan, bulan April haidnya tanggal berapa sampean? Enggak, bulan April enggak pendarahan. Tanyakan lagi. Sebelum April apa? Bulan apa? Bulan Maret tanggal berapa sampai tanggal berapa? Enggak, bulan Maret enggak haid. Tanggal berapa bulan apa haidnya? Bulan Februari. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Lupa. Maka kalau lupa itu nanti ruwet akhirnya. Paham ya? Jadi untuk apa kok tahu tanggal haid sebelumnya? Agar bisa menentukan berapa haidnya, berapa sucinya. Begitu.
Contoh B, head 9, suci 21, head 9, suci 21. Ini ada yang punya kalkulator, punya Android enggak? Di rumahnya ya. Pondok punya Android enggak? Miskin. Pondok bukan sampean. Kalau sampean enggak tanya saya. Pondoknya punya enggak? Oh nih, sudah minta deki ke rumah ya. Head 9, suci 21. Head 9, suci 21. Head 11, suci 19. Kemudian pendarahan 5 tahun. Apa-apa. Ini hukumnya apa? Berapa headnya? Ini hukumnya apa? Berapa sucinya? Di sini hukumnya apa? Berapa? 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 Paham iki? Alhamdulillah. Contoh lagi. Head 7, suci 31. Head 7, suci 31. Head 7, suci 31. Head 11, suci 21. Pendarahan 10 tahun. Tak usah protes. Orang perempuan itu memang ruwet, ya. Lampu padam, dah. Lampu odi, dah. Pak repot, padam, anganga, odi, angang boleh. Aduh, orang ruwet ya. Yes. Ini hukumnya apa? Berapa? Di sini hukumnya apa? Berapa? Di sini hukumnya apa? Berapa? Di sini hukumnya apa? Berapa? Paham iki? Alhamdulillah. Intinya head dan sucinya disamakan dengan head dan suci yang terakhir. Yuk sama-sama. Maksimalnya head 15 hari. Dan jika lebih maka kembali pada suci dan head yang terakhir. Hiasi hidup perbanyak zikir pada suci dan head yang terakhir. Hiasi hidup perbanyak zikir. Nah itu caranya. Contoh lagi. Keluar 9, bersih 19, pendarahan 7 bulan. Tak usah protes. Kula saya kembali nak bacaan gula. Yang 9 hukumnya apa yo? Head saya tandai dengan hitam. 19 hukumnya apa? Saya tandai dengan hijau. Orang Madura tidak punya hijau. Apa? Biru. Wes. Ini hukumnya apa ini? Berapa? 9. Ini hukumnya apa? Berapa? 19. Ini hukumnya apa? Berapa? Di sini hukumnya apa? Berapa? Di sini hukumnya apa? Berapa? Wis dan seterusnya. Wis besok. Di sini hukumnya apa? Berapa? Di sini hukumnya apa? Di sini hukumnya head juga karena tidak lewat 15. Intinya kalau tidak lewat 15 hari maka head semua. Begitu. Paham ya? Contoh lagi, contoh lagi. Keluar darah 6, bersih 13, keluar darah 18. 13 kurang berapa? Gimana ini? Menyempurnakan suci apa tidak? Kenapa kau bisa menyempurnakan? Karena darah kedua keluar setelah 15. Wis 13 kurang berapa yuk? Kurang 2, berarti yang 2 menyempurnakan suci, sisa 16. 16 hukumnya apa? Berapa headnya? Berapa headnya? Saya tanya maksimalnya head berapa? Ini jumlahnya berapa? Kalau lebih dari 15 bagaimana? Maka kalau lebih dari 15 bagaimana? Ayo ulang. Maksimalnya head 15 hari. Dan jika lebih maka kembali
pada suci dan haid yang terakhir, hiasi hidup perbanyak zikir pada suci dan haid yang terakhir, hiasi hidup perbanyak zikir. Perhatikan, ini jumlahnya berapa? Maksimalnya haid berapa? 15. Kalau lebih dari 15 bagaimana? Kalau lebih dari 15 bagaimana? Maka kembali kepada suci dan haid yang Saya tanya, ini jumlahnya berapa? Maksimalnya haid berapa? Kalau lebih dari 15 bagaimana? Kembali kepada haid dan suci yang Berarti ini haidnya berapa? Haidnya berapa? Haidnya 6 karena disamakan dengan haid yang kemudian istihadah. Contoh B, keluar darah 7, bersih 12, keluar darah 19. Ini bisa disempurnakan apa tidak? Kenapa kok disempurnakan? Karena darah kedua keluar setelah 15. Kurang berapa ini? Kurang 3, 3 sisa 16. 16 hukumnya apa? Berapa haidnya? Berapa haidnya? Haidnya tuh 7 karena disamakan dengan haid yang Contoh lagi, keluar darah 6, bersih 10, keluar darah 20. 10 kurang berapa? Kurang 5, sisa 15. 15 haidnya berapa? 15 haidnya berapa? Ah, 15 haidnya berapa saya tanya? Ya Mas, saya tanya 15 haidnya berapa? Haidnya 15. Kenapa kok tidak 6 Ustaz? Kok tidak dikembalikan kepada haid yang terakhir? Karena tidak lebih dari 15 hari. Paham Ki? Alhamdulillah. Paham Ki? Contoh lagi, keluar darah 3, bersih 14, keluar darah lagi 22. 14 kurang berapa yuk? Kurang 1, sisa 21. 21 haidnya berapa? 21 haidnya berapa? 3, sisa 18. 18 hukumnya apa? Berapa istihadahnya? 15. Kenapa kok 15? Mengikuti suci yang terakhir. Suci yang terakhir 15. Kemudian sisanya haid. Paham Ki? Alhamdulillah. Contoh lagi, keluar darah 2, bersih 13, keluar darah lagi 24. 13 kurang berapa? Kurang 2, sisa 22. 22 haidnya berapa? 2. Kemudian 20 hukumnya apa? Istihadah berapa istihadahnya? Berapa? 15, sisa 5. 5 hukumnya apa? Hukumnya haid. Contoh lagi, keluar darah 6, bersih 9, keluar darah lagi 20. 9 kurang berapa? Kurang berapa? Kurang 6, sisa 14. Haidnya berapa? 14 haidnya berapa? 14 haidnya berapa? 14 haid semua karena tidak lewat 15 hari. Alhamdulillah. Paham Ki? Nah, ini syarat bisa mengembalikan semacam ini kalau dia ingat kepada haid yang terakhir. Saya tanya, kalau ada orang datang sama sampean, Mbak, saya mengalami pendarahan haid 3 bulan selama bulan September, mulai bulan September, maka jawabannya sampean gimana? Berapa haid saya? Misalnya jawabannya sampean gimana? Kembalikan kepada haid yang maka pertanyaannya, maka sampean yang betul jawabnya bulan sebelumnya berapa haidnya, begitu ya. Jadi bulan sebelumnya, sebelum September, bulan Agustusnya berapa haidnya, tanggal berapa haidnya sampai tanggal berapa.
Itu kalau ingat haid yang terakhir. Kalau lupa, maka jika lupa haid yang terakhir bisa terjerumus ke dalam hukum mutahayyirah. Apa itu mutahayyirah? Mutahayyirah ialah orang yang bingung karena tidak bisa menentukan haid dan sucinya. Posang, ya. Posang. Wis. Konsekuensi hukum mutahayyirah, kalau sampai terjadi mutahayyirah, maka berlaku haid dalam segala hal, termasuk haram kumpul suami selama istihadah. Jadi misalnya istihadahnya selama setahun mutahayyirah, maka dia tidak boleh kumpul suami selama 1 tahun. Ayo, yang rugi siapa? Suami apa istri? Wes, sama-sama rugi, betul. Yang paling rugi siapa? Yang paling rugi siapa? Yang paling rugi adalah istri. Kok bisa begitu, Ustadz? Iya, sebab suaminya bisa nikah lagi. Ayo, kalau suaminya nikah lagi yang rugi siapa? Istri. Makanya jangan sampai terjadi mutahayyirah. Urusan kumpul suami dia hukumnya hukum haid. Tapi urusan sholat dia hukum suci. Jadi wajib sholat, wajib puasa. Itu mutahayyirah. Urusan sholat di kayak orang suci, urusan kumpul suami kayak orang haid. Itu hukum mutahayyirah. Kalau puasa Ramadan maka dilakukan selama 60 hari. Kenapa kok 60 hari? Karena dalam puasa 30 yang sah cuma 15. Jadi masih punya hutang 15. Ini kalau mutahayyirah. Makanya oleh karena itu agar tidak terjerumus ke dalam kubangan mutahayyirah, maka haid dan sucinya wajib dicatat secara teratur dan rapi. Dicatat secara teratur dan rapi. Contoh mutahayyirah enggak perlu saya. Maka ini wajib dimiliki oleh setiap muslimah. Jadi bukan berarti kalau tidak miliki dosa, Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Isinya ini, cara mengisinya seperti ini ya. Jadi bulan itu diisi dengan bulan Masehi. Jadi bulan diisi dengan bulan Masehi. Kemudian tanggal diisi tanggal, misalnya keluar darahnya tanggal berapa, diisi tanggalnya ya. Kemudian jam itu diisi jamnya, di depannya dikasih plus kalau keluar darah. Plus jam 12.30 misalnya, kalau keluar darah. Kalau berhenti, tanggalnya ditulis, jamnya dikasih, depannya kasih min, artinya sudah bersih. Min 16.50, nah, begitu. Ini dicatat secara rapi agar kalau terjadi istihadah bisa merujuk kepada catatannya sampean. Paham nggih? Ustadz, kita kan haidnya kadang tidak terasa, Ustadz. Gimana cara mencatatnya waktu keluar? Jadi kadang orang itu kan waktu sekolah tidak terasa kalau haid. Sampean taunya kapan waktu haid? Kalau haid, saya taunya Ustadz ketika ke kamar mandi tiba-tiba sudah banjir. Nah, maka waktu sampean ke kamar mandi itu jam berapa? Jam 10, Ustaz. Maka haidnya ditulis jam 10. Paham ya? Sucinya juga begitu. Sucinya saya tidak tahu, Ustaz. Apa suci waktu zuhur, apa suci waktu asar. Maka sampean tahunya sucinya jam berapa? Ya waktu saya ke kamar mandi jam 5. Ya tulis itu waktu sucinya. Paham nggih? Jadi jam dan menit dicatat. Jadi bukan hanya tanggal yang dicatat. Selama ini sampean nyatatnya gimana? Jamnya dicatat enggak? Wajib dicatat. Sebab pakai jam. Kalau enggak pakai jam, kapan? Gimana tahunya 24 jam? Kalau jamnya enggak dicatat. Jadi wajib dicatat. Itu nanti bukunya diisi dengan rapi. Mudah-mudahan manfaat kepada sampean. Amin ya rabbal alamin. Download di Play Store aplikasi kalkulator istihadah. Jadi untuk menghitung jumlah haid ini sampean butuh aplikasi namanya kalkulator istihadah. Kalau obat pencegah haid.
Kadang ada orang kalau ingin umroh agar tidak haid, maka dia minum obat. Gimana hukumnya? Hukumnya boleh. Perubahan warna atau jumlah darah yang disebabkan obat tidak menjadi pembahasan fikih. Ustaz, dulu ketika sebelum ikut KB, haid saya normal 7 hari. Gara-gara ikut KB, haidnya 10 hari. Tidak masalah, yaitu haidnya. Dulu Ustaz, sebelum ikut KB, haid saya itu warnanya merah normal. Sekarang gara-gara ikut KB, haidnya hanya warna keruh. Gimana? Tidak masalah, yaitu haidnya. Paham ya? Nah. Keputihan ada 2. Ada satu yang keluar mengiringi menstruasi. Sampean kalau mau haid langsung merah apa diawali keruh? Keruh itu hukumnya sudah haid. Kalau mau suci, merahnya langsung bening, apa keruh dulu? Keruh itu masih belum suci. Paham ya? Nah, itu namanya itu jelas, itu hukumnya haid. Namun jika melewati 15 hari antara keruh dan darah kuatnya melewati 15 hari, maka yang dihukumi haid hanya darah kuatnya saja. Yang kedua, keputihan yang keluar di pertengahan masa suci, maka hukumnya bukan haid. Ada wanita yang memang punya penyakit keputihan selamanya. Setiap bulan keputihan, maka itu kalau terjadi seperti itu maka hukumnya bukan haid. Ada enggak di sini yang mengalami penyakit keputihan? Tidak ada. Yes. Nifas. Nifas ialah pendarahan usai melahirkan setelah keguguran. Jadi kalau ada orang keguguran berupa alaqah, berupa gumpalan darah, maka kalau mengalami pendarahan setelahnya namanya nifas. Kemudian masa nifas minimal hanya sebentar. Kebiasaannya 40 hari 40 malam, maksimalnya 60 hari 60 malam sejak melahirkan. Kalau ada orang nifas setelah 20 hari bersih dan suci, boleh enggak dia kumpul dengan suaminya? Boleh enggak kumpul suaminya? Boleh. Apa wajib nunggu 60? Tidak, karena kalau sudah suci maka boleh langsung kumpul. Kalau nunggu 60 kasihan terlalu lama ya. Lanjut. Nifas yang putus-putus tetap dihukumi nifas asalkan belum lewat 60 hari sejak melahirkan dan masa putusnya tidak mencapai 15 hari 15 malam. Jadi keluar 10, bersih 10, keluar 10, bersih 10 itu nifas semua. Tapi kalau bersihnya hanya mencapai 15 maka bukan nifas namanya, setelahnya maka dihukumi haid. Jadi kalau putusnya 15, maka darah setelah putus hukumnya haid. Ya. Lanjut. Pendarahan saat kelahiran. Orang melahirkan itu kan ada pendarahan. Pendarahan yang menyertai kelahiran bukan nifas, juga bukan haid. Sudah jelas. Masa suci. Masa suci yang memisahkan antara haid dengan nifas atau nifas dengan nifas. Tidak ada ketentuan waktunya. Bisa 2 jam, bisa 10 hari, bisa 1 bulan, bisa 10 hari, bisa 10 bulan, terserah. Ya. Pendarahan setelah kelahiran lebih dari 60 hari. Kalau ada orang mengalami nifas 70 hari, misalnya, maka yang dihukumi nifas adalah 60 hari. Selebihnya suci sejumlah haid yang terakhir. Contohnya begini, haid 7 hari, suci 9 bulan, kemudian melahirkan disusul nifas lebih dari 60. Maka nifasnya 60, selebihnya istihadah selama 9 bulan. Itu kalau darahnya keluar terus. Sudah. Ini hukum bagi haid dan nifas. Saya terangkan poinnya langsung. Orang nifas, orang haid boleh membawa Al-Quran bila tujuannya belajar atau mengajar. Jadi orang haid boleh bawa Quran kalau tujuannya belajar atau mengajar. Orang haid atau nifas atau orang junub boleh membaca Al-Quran asalkan niat zikir. Jadi orang haid boleh ikut ngaji Quran, boleh asalkan niatnya niat
Oke. Orang haid, orang nifas tidak boleh wudu, tidak boleh mandi hadas. Jadi orang haid, orang nifas tidak boleh wudu, tidak boleh mandi hadas. Sunnah orang haid, orang nifas, orang junub tidak memotong rambut dan kukunya. Sunnah. Tidak potong kuku, tidak potong rambut. Wanita haid setelah suci seusai mandi sangat disunnahkan memberi wewangian pada kemaluannya bagian luar. Mak gelek. Lucu. Kenapa? Apanya yang lucu? Jadi sunnah diberi wewangian. Pakai multu boleh. Eman sisa-sisa cucian daripada dibuat gitu boleh. Kalau tidak punya minyak wangi, di dalam kitab diterangkan boleh pakai air garam. Jadi ambil garam di dapur, diaduk, kemudian disiramkan. Reken kok benteng. Lanjut. Salah satu hikmahnya agar cepat hamil kalau sudah menikah. Jadi biasanya kalau ada orang menikah puluhan tahun tidak punya anak, ada kemungkinan itunya tidak pernah diberi wewangian. Saya berpikir begini, apa hubungannya menikah wewangian dengan kehamilan? Secara ilmu biologi ada hubungannya enggak? Secara ilmu biologi ada enggak hubungannya? Kan apa hubungannya minyak wangi dengan kehamilan? Secara sepintas tidak ada, tapi kalau dipikir-pikir ada hubungannya. Kenapa? Kalau sampean sudah bersuami, kemudian suci dari haid, kemudian memakai wewangian, maka ketika suaminya datang akan mencari sumber wangi itu. Bau apa kan room? Sehari gitu. Bau neria sih room. Ada iya. Tapi enggak tepak ke Acen ya. Lanjut. Bersisir saat junub atau haid. Hukumnya boleh tapi makruh. Bila menyebabkan rontoknya rambut boleh walaupun makruh. Boleh. Namun bisa wajib walaupun menyebabkan rontok jika semisal untuk menggembirakan suami. Seorang istri haidnya 15 hari, rambutnya banyak ketumbenya. Misalnya, tidak bersisir selama 15 hari. Kira-kira jadi apa rambut itu? Enggak lebu nepuk ya? Kira-kira suaminya gembira apa tidak? Tidak. Kalau maka hukum menggembirakan suami gimana? Hukumnya wajib menggembirakan suami. Sudah, lanjut. Dilanjut. Kalau sampean rambutnya rontok saat haid dikemanakan? Dibuang kemana? Disimpan apa dibuang? Dibuang, tidak perlu dimandikan karena bukan mayit ya. Kadang sebagian orang disimpan, nanti kalau sudah suci dimandikan, bukan mayit itu. Perlu diketahui bahwa kuku dan rambut wanita walaupun sudah lepas hukumnya aurat. Jadi wajib dipendam atau dibuang ke jamban, kira-kira tidak ada lelaki yang melihat begitu. Oh, bunter. Mandi wiladah tidak penting. Kemudian hukum sholatnya. Wanita haid dan nifas tidak wajib sholat, makruh mengkodoknya. Lanjut, datangnya halangan. Wajib sholat bila datang halangan dan sudah masuk waktu sholat yang cukup untuk sholat yang seringan mungkin. Waktu zuhur, jidur maksudnya. Waktu zuhur, kemudian dapat 3 menit, keluar darah maksudnya ya. Pertanyaan saya, 3 menit cukup enggak untuk sholat zuhur?
Solat yang seringan mungkin maksudnya solat hanya mengerjakan fardu-fardunya saja. Cukup ndak? Ndak usah tahiyat awal, ndak usah baca kabirau, ndak usah baca tasbih waktu sujud. Cukup ndak? Cukup. Maka kalau cukup, kelak waktu suci wajib mengkodok zuhur tersebut. Paham ini? Jadi ukurannya solat seringan mungkin. Atau ada orang sini misalnya mau ke Bangkalan, nyampe terminal Sampang zuhur, kemudian dapat 2 menit, 2 menit cukup enggak untuk salat zuhur? 2 menit, 2 menit. Karena dia mau ke Bangkalan, maka salat zuhurnya 2 rakaat. Cukup enggak 2 rakaat? 2 rakaat. Cukup, maka kelak kalau suci wajib mengerjakan zuhur tersebut. Paham ya? Berakhirnya halangan. Wajib sholat bila halangan berakhir dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk takbiratul ihram. Zuhur hampir asar, kurang 5 detik. Kok dia mengalami suci? Pertanyaan saya, 5 detik cukup enggak untuk takbiratul ihram? 5 detik untuk takbiratul ihram cukup enggak? Allahu Akbar. Maka kalau sudah, maka dia wajib mengerjakan zuhur tersebut. Paham ya? Dan wajib mengerjakan sholat sebelumnya bila memang bisa dijamak. Kalau sucinya waktu asar, maka zuhur juga wajib. Kalau suci waktu maghrib, asarnya wajib enggak? Kalau suci waktu maghrib, asarnya wajib enggak? Tidak wajib, karena asar dengan maghrib tidak bisa dijamak. Kalau suci waktu isya, maghribnya wajib enggak? Wajib, karena maghrib dengan isya bisa dijamak. Nah. Terakhir, daimul hadas. Hukum daimul hadas, saya tanya, kalau ada orang mengalami pendarahan haid 20 hari yang dihukumi haid berapa? 15 hari boleh. Kelak mulai sejam orang sampai ngapok colok pancet. Palang. Saya tanya, kalau ada orang mengalami pendarahan haid 20 hari yang dihukumi haid berapa? Kembalikan kepada haid yang Kalau bulan kemarin haidnya 9, sekarang keluar darah 20 hari, maka yang dihukumi haid berapa? Yang 11 hukumnya apa? Yang 11 hukumnya istihadah. Maka pada saat pendarahan yang tidak dihukumi sebagai haid itu sama dengan daimul Jadi yang 11 tadi hukumnya daimul Kalau daimul hadas bagaimana? Maka wajib. Jadi orang yang daimul hadas, orang istihadah, itu hukumnya wajib sholat. Boleh kumpul dengan suaminya walaupun darahnya mengalir. Ayo, Arafah. Daripada suaminya cari ban serep. Wis, dilanjut. Wajib Karena wajib sholat, maka wajib wudhu. Gimana cara wudhunya? Sebelum wudhu wajib membasuh kemaluannya. Wajib akelahi. Kemudian wajib menyumbat dengan kain atau kapas yang suci. Jadi ambil kapas. Ini apa ini? Jadi ambil kapas ya. Dimasukkan ke dalam. Ya jangan besar-besar seperti ini, bukan. Ini hanya contoh. Ya mau seberian, apa? Itu hanya contoh. Artinya dimasukkan ke dalam. Tidak usah besar-besar, cukup mungkin seujung jari, mungkin ambil kapas kecil, dimasukkan. Begitu. Mau ngaji ya? Yes. Jangan sampai ada bagi Yes. Jadi pakai penyumbat, kemudian yang ketiga wajib memakai pembalut dan pakai celana dalam yang ketat, ya. Pakai pembalut, pakai celana dalam yang ketat. Ya maksudnya kalau orangnya kurus jangan pakai celana dalam yang XL, ya. Setiap orangnya kurus celana dalamnya XL, Pak.
Paham ya? Yes. Penyumbatan dilakukan kalau tidak membahayakan diri atau berpuasa. Ustadz, kalau disumbat sakit, tidak usah disumbat. Ya. Yes. Jika hadasnya masih mengalir karena kurang baik dalam menyumbat atau membalut, maka wuduknya batal. Ustadz, kok masih mengalir Ustadz? Saya tanya, mungkin kurang bagus penyumbatannya. Sudah bagus Ustadz, pembalutannya sudah bagus. Kok masih mengalir? Kalau penyumbatannya sudah bagus, pembalutannya sudah bagus, kok masih mengalir, maka wuduknya tidak batal. Paham ya? Kemudian, wuduknya daimul hadas sama dengan tayamum. Gimana tayamum? Niatnya bukan menghilangkan hadas, melainkan semisal agar diperbolehkan sholat tuh. Saya niat wudu agar boleh sholat zuhur. Nah, seperti itu ya. Satu kali wudu hanya dapat digunakan untuk satu kali sholat fardu. Wudu yang dilakukan untuk sholat fardu wajib menunggu waktunya, menunggu masuk waktu sholat. Bila sebelum sholat darahnya bersih dalam waktu lama, maka wudhunya batal. Kalau bersih kok mampet, maka wudhunya batal kalau kira-kira bersihnya lama ya. Kemudian sholat fardu antara membasuh kemaluan sampai dengan sholat tidak boleh lamban. Tidak boleh setelah wudhu masih nolong berjemuran, masih ambil keserengkes, masih nyapu-nyapu. Tidak boleh, harus langsung sholat. Bila ada kemungkinan sebelum berakhirnya waktu sholat hadasnya berhenti, maka wajib sholat menunggu hadasnya berhenti dan wuduknya niat menghilangkan hadas. Jadi begitu masuk zuhur, tidak boleh langsung sholat dia. Kalau kira-kira nanti masih ada kemungkinan darahnya berhenti. Jadi nunggu saja Ustaz, barangkali jam 2 mampet. Jadi waktu mampet itu sholatnya. Kalau mampet, tidak usah pakai pembalut, tidak usah pakai penyumbat. Langsung wuduknya niat menghilangkan Sholatlah dengan duduk jika itu menyebabkan hadasnya tidak mengalir. Kalau berdiri Ustadz mengalir, kalau duduk mampet, maka wajib sholat dengan duduk. Sampai di sini boleh kalau ada yang ditanyakan, ayo. Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Kalau ada ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan faham semua, kemungkinan tidak paham semua. Tidak usah dicatat nomor di depan karena di sampul buku sudah ada di belakang. Di sampul buku di belakang itu nomor telepon saya ya. Boleh sampean mau tanya sama saya telepon 24 jam boleh. Mau jam 1, jam 2 malam boleh. Silahkan telepon jam berapapun boleh. Boleh Ustaz jam 1 malam boleh. Apa tidak mengganggu? Urusan mengganggu tidak. Karena pasti tidak saya angkat. Kan boleh teleponnya. Urusan diangkat apa kata saya? Ya mun kol situng malam nelpon laki ning orang ping. Tak nyari kiamatnya manusia. Dah, atau pakai WA. Tapi kalau hanya dibaca sama saya, saman salam lagi Ustaz. Bagaimana jawabannya? Kalau cuma dibaca biasanya begini. Waktu acara ada WA masuk, saya klik dibaca nanti saja setelah acara saya balas. Setelah acara lupa karena grup yang saya ikuti 50 lebih kalau tidak salah. Jadi sampean ada tenggelam WA-nya, disundul lagi, di komen lagi, Ustaz gimana jawabannya? Kalau belum saya jawab, sundul lagi, tidak apa-apa. Kan tak majer kan? Masa kalau sampean mau komen harus bayar dulu? Ayo, sampean kalau mau komen di WA harus bayar dulu enggak? Ya harus beli paket data dulu dong. Maka WA aja, tidak apa-apa. Boleh yang mau tanya? Habis? Sudah ada yang tanya? Sudah. Kalau tidak ada, mudah-mudahan pertemuan singkat ini penuh manfaat barokah. Saya yakin setelah acara ini sampean masih banyak yang belum paham karena memang tadi keterangan saya agak lebih cepat. Tapi ini ada rekamannya, nanti bisa di copy. Didengarkan lagi, dilihat lagi, mudah-mudahan bisa tambah paham. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.